datang di channel Branda Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Oke, kali ini kita kedatangan seorang seniman muda Bali yang berbakat tentunya di bidang perpremonan, perlikuan, mungkin jalan hidupnya juga liku. Ya tentunya sangat menginspirasi. Kita akan menguak sisi kesehariannya juga, sisi di dunia senimannya juga, bagaimanakah ceritanya untuk menginspirasi kita semua. Oke, teman-teman, langsung aja kita sambut Ge Centil. Asik. Oke, di panggung namanya Ge Centil. Pasti dong, Ge Centil kan wanita, satu siap. cantik, Siap. centil, imut, ya makanya aku ngambil Ge Centil. Oke. Kan ya. Latar belakangnya memilih Ge Centil itu apa? Latar belakangnya ya mungkin banyak terinspirasi kali ya, bukan latar belakangnya ya. Kalau terinspirasi itu karena aku tuh centil kan orangnya. Iya. Dulu mah pertama kali membangun Ge Centil itu tahun 2007 8-an itu. 2007, berarti sekarang udah berapa tahun tuh? Berapa tahun ya? Dari 2007 8 itu Ke sekarang 2020, 3 tahunan ya? 13 kali. Oh 13 ya? Oh 2007, oh Aku berapa? udah banget ya di matematika ya. Oh, Oke. pusing. 13 tahun. Ya, 13 tahun itu mengapa aku ngambil nama Ge Centil karena dulu Ya. waktu itu masih SMP tapi nggak seperti sekarang ya. Maksudnya dulu itu masih kadang-kadang 1 tahun itu bisa 3 kali larinya, kalau sekarang kan beda. Nah, dulu itu kenapa bisa ngambil Ge Centil karena tubuhku kecil banget. Oh, iya. Terus memang kayak kurang gizi gitu. Nah, Tapi emang dari SMP udah nari-nari gitu ya? kalau dibilang dari SMP emang sudah nari-nari, tapi mengambil peran liku ini dari SMA kelas 1. Oke, Ya. berarti udah berani ngambil. Oh. Aduh, bisa silang nggak tuh HP mahal ya? Oke, langsung jadi latar belakangnya kenapa memilih Ge Centil adalah pertama karena hobi nari. Hobi nari juga. Terus karena tubuhmu kecil bungil. Kecil, mungil. Makanya Ge Centil. Ya, tapi kan seharusnya kan kalau penari liku itu dominannya gendut ya, gendut. Kalau boleh tahu liku itu apa sih? Liku itu kalau dibilang tuh liku itu penari arjo yang memerankan sosok wanita gila. Wanita gila. Iya. Dia wanitanya lebih ke muda apa udah tua tuh? Di karakter liku tuh. Galuh sih. Kalau dibilang istilah Bali itu bajang ya orang. Bajang ya. Ya. Mungkin teman-teman yang baru nonton video ini juga inilah seniman Bali. Kalau di Bali itu ada beberapa seni pertunjukan ya. Seni pertunjukan, Ya, iya. ada Bula Sendra Tari dan ya, pemeran itu masuk ke dalam Arjo dan Arjo Premon. Premon. Oke. Kalau dalam mencakup itu jenis-jenis tari itu ada 3, yaitu tari Bali, tari Wali, Iya. Bali-Balian. Oke, itu semua dapat ilmunya di kuliahan ya. Iya, di bulan di S1 apa sekarang? S1 seni tasik. Sentasik. Iya, Oke. seni tari, drama dan musik. Oke. Terus berani nih tampil di panggung dari kelas berapa? Kalau berani nampil di panggung itu dari kecil sih, dari 2001 itu kan tari lepas dulu. Misalnya tari lepas itu seperti apa sih? Tari lepas itu seperti tari-tari yang kayak di pura, kayak pertama kali ingat itu tahun 2001 nari Wirayuda. Wirayuda. Terus tuh kedua tuh nari di Biar Duduk. Setelah itu tahun 2003 ikut PKB. Itu pertama kali ikut PKB di Denpasar. Oke. Iya, dari sanalah memulai untuk memberanikan diri untuk menari dan menari. Oke, lumayan banget ya pengalamannya. Wah, habis itu terus dari SMA ya? SMA-nya di mana sih? SMA harus bilang ya. Gitu. SMA aku di SMA 2 Bangli. SMA 2 Bangli. Oke, teman-teman yang dari SMA 2 Bangli. SMA 2 Bangli apa nama sebutan lainnya ya? Bisma Bisma kali ya. ya. Oke, Karena aku teman-teman. OSIS sana dulu ya Pak, maaf. Oke, buat teman-teman Bisma nih harus nonton nih. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, lanjut. Kemudian di SMA kelas berapa nih? Di SMA aku memulai likunya. Memulai liku itu kelas 1 tapi semester 2 baru diajarin nyanyi aja. Oke, nyanyi aja. Nyanyi doang aja. Oh iya, kan ke pementasan itu juga harus ada nyanyinya ya pas Iya pulang dong, ya. harus. Karena kita kan sistemnya kan sistem pengerjaan. Oh, tapi kalau false atau gimana nggak penting ya? Apa? Ya, itu lagi karena kita kan perannya kalau dibilang gila sih nggak gila ya. Iya. Ya karena mungkin perannya itu seperti ini, tetapi di ujung
di ujung nada dan ningdong harus benar. Iya. Terus mau pelajari karakter centilnya itu sendiri. Biar yuk centil masuk nih ke liku ini. Ada hambatan nggak sih? Berapa lama sih untuk menerapkan centilnya? Untuk menerapkan centil itu sih sebenarnya nggak ada yang muncul dari diri sendiri ya. Udah orang centil ya? Iya sih, centil nggak tahu banget gitu. Ya Allah, begini amat ya. Oke, terus Itu aja sih, nggak ada apa-apa lagi. Makanya kenapa bisa mengambil centil ya itu. Oke. Dan dukungan karena kakek juga seorang penari, karena nenek juga seorang penari, Oh, paman iya. seorang penari, mungkin dari dukungan sana. Berarti linknya udah ada ya? Udah ada Tinggal dukungan. nyalanin pakemnya ya. Iya, pakemnya gitu. Terus yang pertama kali nari nih. Hah? Pertama kali nari itu honornya berapa nih? Maksudnya pertama kali Pertama kali terjun, ya. pertama kali nari Ya, pertama lepas nih? kali nari likunya. Oh, pertama kali nari ya ada deh. Terus harus dibilang sih. Oke, itu Ya cukup. kirain dibayar dengan satu jamuan. Enggak, waktu itu ingat itu tahun 2009 apa tahun 2010 tuh. Ya. Belum bisa sih, emang belum bisa waktu itu emang belum bisa. Terus tuh akhirnya nari di daerah Klungkung. Oh iya. Kalau nggak di Gelgel apa di mana ya tahun 2009 itu. Oh, aku tuh pas gel-gel. Ya kayak di sana deh. Iya. Malu banget padahal dari get centilnya itu memang belum bisa apa-apa. Iya. Terus sekarang sudah menerima amplop kan, oh my god, kacau banget. Oh, tapi pada saat itu ngekrik nggak ketika ngibur? Ngekrik banget karena kenapa aku bilang ngekrik Iya. karena aku belum tahu gimana spesies liku itu bagaimana gitu. Oh. Dan cuman diajarin itu cuman nyanyi, dan karena saya sendiri get centil memang sudah bisa menari, tiang mendominan menari waktu itu. Oh iya, tapi pada saat itu kelas apa SMA ya? SMA 2009. SMA masih ruang gaulmu SMA udah bergaul dengan seniman-seniman. Iya, Apa karena kabar kalian ya yang kelas gue SMA gimana hidup kalian di rumah? karena itu pertama kali aku diambil sama 3 orang waktu itu. 3 orang. Yang pertama dia ngajar aku dari Bangli yang namanya Unyil. Oke, Unyil Poleng ya, itu. ya. Terus kedua dilihat sama seniman Klungkung Beli Baul. Semoga Beli Baul nonton. Nah, semoga beli bau nonton ya, nih centil lagi ada sekarang ya, semoga nonton, tapi jangan nonton doang, tapi ingat juga klik like, subscribe. Lanjut. Akhirnya ketemu sama Beli Baul. Berarti ini yang pertama mempromot ya? Iya, pertama. Oh, berarti berjasa banget ya Beli Baul. Iya, ya? bener percaya banget. Beli Baul, Beli Unyil, Beli Poleng itu sama-sama berjasa di karirnya Gadget sampai sekarang. Oke. Kalau boleh tahu nama asli siapa sih? Siapa? Kamu? Oh, nama gue. Iya. Nama malam apa nama pagi? Oke, keren ya, keren pagi malam, tengah nepat sedih kalau ada ya semua. Oke, kalau nama asli? Nama asli? Ya. Oh, halo everyone. Oh, halo. Perkenalkan nama aku. Masa sih harus nama asli? Iya, biar juga teman-teman juga tahu kan. Oh gitu. Iya. Perkenalkan nama aku Iwayan Suka Mulyawan SPD. Oh iya, jadi berapa saudara kamu? Aku bersaudara 3 orang. 3. Berarti kamu yang pertama, Aku pertama. yang kedua, Cewek. cewek, yang ketiga, Yang ketiga cewek. cewek juga. Kalau digabungin semua cewek-cewek. Oke. Iya. Oke, terus gimana opini orang tua ketika ada karirmu seperti ini? Oke, opini pasti menantang ya. Ya. Pasti menantang banget. Mereka dukung nggak? Awalnya sih nggak dukung, sama sekali nggak Kenapa? dukung. Ya Kan mungkin. prestasi itu jarang banget bisa diraih loh. Oke, fine. Awalnya segini. Pertamanya, tamat SMP itu aku mau ngelanjutin ke Kokar, Ya. sekolah seni. Oh, setara SMA ya? Iya, salah SMA. Tapi karena orang tua yang memang nggak mendukung anaknya ke sana sekolah, sampai-sampai bilang jangan kamu sekolah di sana. Oke, saya turuti dan saya mengambil SMA umum. Ya. Setelah itu tamat SMA, memang saya pingin ke Isi Denpasar. Bagaimana? Pokoknya saya harus ke Isi Denpasar. Ya. Tapi orang tua udah memang nggak menyetujui. Akhirnya saya mencari kuliah di Jogja. Oh, sebelum ke Jogja juga. Katanya sombong, katanya belagu. Sempat ke Jogja dan ketemu kakak kelas yang ada di SMA 2 dulu. Oh iya. Dan dia mengantarkan ke apa namanya? Mes ya? Iya, kalau Oh, iya.
mes namanya bener ya? Iya, benar-benar. Diantarkan sama mes. Hai mau Intan, makasih. Minta jangan lupa nonton ya video ini ya, Minta. Terus Itu diantarkan mes. Kita Gek Centil sendiri udah ospek 2 kali. Dan Gek Centil berpikir ini bukan dunia saya. oh, batin juga berontak pada saat itu. Berontak banget, hati kecil tuh berontak. Itu nyari jurusan apa? Kalau nggak salah. Aduh malu deh bilangnya. Jangan bilang kalau jurusannya kontraktor ya. Kesehatan ya Pak ya. Oke, kesehatan. Oke. Itu Pak. Oh, benar itu jurusannya di SMA MIPA ya? Iya, Oke. IPA 3 itu Hmm. SMA akhirnya mengambil jurusan kesehatan, udah ospek 2 kali dan hati kecil berontak. Di sini bukan dunia saya. Langsung saya nelpon kedua orang tua saya, Pak, saya lagi gini. Jangan, tetap di sana gitu. Lumayan konsekuensi yang sangat Iya, besar dalam sangat pilihan besar. hidup. Sementara bapak mengharapkan di sana, tapi kamu berontak. Berontak. Otomatis ada kontra dong. Kontra dong. Iya. Kontra antara saya dan orang tua ya. Kamu dipecat dan keluar dari kakak, gitu ya. Terus akhirnya saya punya inisiatif nelpon nenek saya Oke, nenek di bank juga. di bank juga. Oke, terus? Nek, gini, hati kecil saya udah pulang langsung gitu. Sadis ya. Langsung pulang hari itu juga. Nenekmu besoknya. jadi militer ya? Wah. Dulu sangat tegas. Iya. Terus? Akhirnya pulang sampai di Bali aku nggak karena dulu kan orang tua kan tinggal di Denpasar. Iya. Aku nggak ke Denpasar, Terus ke Bali dulu orang tua tadi? di Denpasar. Di Denpasar. Nah, langsung nyari nenek dan info lah ke isi Denpasar. Waktu itu pendaftaran udah ditutup Terus gimana caranya? karena besok testing. Oh, gimana caranya untuk mendaftar kembali? Ya udah, Gek Centil dan nenek ke isi Denpasar, disuruh ke fakultas, dari fakultas suruh ke rektorat. Oke. Iya. Nego biar dapat bisa masuk. Iya, dia masuk. Kalau sekarang agak cinta kayak gini namanya jalur corona. Dan akhirnya waktu itu bingung banget ya, bingung banget karena besok sudah mulai testing, Iya. sedangkan aku baru daftar. Nah, oke lah diterima waktu itu, diterima tapi nggak dapat nomor Registrasi. nggak dapat nomor bangku tuh nggak dapat, nomor registrasi nggak dapat. Terus kan jadinya mahasiswa ilegal ya? Ya seperti itu sih. Seperti itu akhirnya cek testing lah gitu, testing selama 3 hari pas semingguan itu. Terus tuh di akhir testing Gek Centil suruh pulang dengan dosen yang di saat itu. Kenapa? Alasannya? Nggak tahu. Yuh. Dan akhirnya aduh gimana keterima apa nggak ini ya gitu. Oke, salam dulu dong sama Pak dosennya. Dayu Ageng, thank you. Jadi kan ada istilah yang bisa mengubah Iya. seperti ini ya. Banyak edukasi yang ada di sana yang kamu dapatkan. Terus tuh akhirnya aku pulang Dan dan teman-teman masih di sana untuk melakukan testing. Gitu. sementara kamu Pulang. Terus Karena pulang. Aku udah menerima gunjangan dari kedua orang tuaku, dari paman, dari ini tuh gini. mau depresi tuh? Depresi sih nggak mungkin karena masih kecil ya. Aku masih kecil ya. Karena aku orangnya cuek banget. Oh. Mau orang apalah, Bodo amat, orang bodo dia amat, bawa. Terus Oke. akhirnya lagi 2 hari pengumuman gitu. Aduh mansing nih gitu. Ditelepon lah sama teman. Oke. Ya bahasa isi ya wang-weng. Weh jadi mau kamu sini. Aduh sing udah lemes banget ya. Oh iya, nggak betul ibu juga ya? Enggak sih. Bahasa seperti itu di Oh, sana. iya. Akhirnya aku malam ke sana sekitaran jam 7 dari Bangli sampai di sana sekitaran jam 8 gitu. Iya. Nyari yang sering siman. Trap 29 dan Oh, ekspresi begitu. Masa heboh gitu ya? Heboh banget. Itu ekspresiku. Dan akhirnya Padahal kamu terdaftar di akhir, tapi nomor 29. Dan aku juga masih ingat Congratulations ya. loh, berapa ya? 2012 09029 itu yang menyelamatkan aku sampai sekarang. Berarti itu perenggingan kan? Ya. Oh, ternyata banyak kontra-kontra itu otakmu masih deg-deg juga Deg-deg juga. buat jawab tesnya itu. Oke, berarti sekarang Dina berapa umurmu? Aduh, bisa sampai umur juga sih? Lainnya berapa? 17 tahun. Aku pada tahun 94. Oke, hitung sendiri pakai kalkulator berapa kira-kira ya. Oke, jadi dari dari SMA menuju ke kuliah dan kuliah inilah yang banyak jam terbangmu ya. Bukan banyak jam terbang sih ya, karena masih ada orang yang mengalir sampai sekarang ya bisa dikatakan seperti itu. Oke, terus dari perjalanannya itu pas dibaca banyak Godaro kamu masih bapak. Akhirnya bapak bisa menerima tuh di mananya nih? Oh gini,
di tahun 2013 aku diketemuin sama agensi Eka Plawo yang ada di pasar. Ya, diketemuin kayak dipungut ya. Maksudnya, iya, emang dipungut. Karena aku kuliah di ISI itu tanpa adanya bekal ya, karena kan yang kuliah di ISI itu kan alumni dari SMK Kokar, SMK Kesenian kan. Ya benar-benar. Jadi ini secara otodidak umumnya ya. No. Aku ke ISI itu cuma mau bekal nari doang, Oh. tanpa ada apa-apa, dan akhirnya lebih banyak dapat ilmu di sana sih. Dan Oke. akhirnya sampai sekarang yang dulunya diajarin cuman nyanyi sekian dan sekarang pencerahan dari senior dari Jero Ajus, dari Dwi, Iya. dari Deko selalu, dan akhirnya Ya, nih kan kuliah di sini. Teman-teman juga tadi udah dengar kuliah di ISI. Terus sampai bapak, oke, anakku kuliah di ISI nih. Oke, aku terima. Kapan dong? oh ya, itu aku ketemu sama agensi Eka Plawo dulu. Ya. Karena agensi Eka Plawo itu yang tahu nggak acara inbox dulu? Inbox ini inbox. Oh, bukan, itu kan inbox. Inbox nanti SCTV. Oh iya, benar-benar. Uh-uh. Tahu. Ada nyanyinya. Ya. Karena dia itu dulu tuh agensi artis gitu deh pokoknya. Oh. Jadi ini masuk tim manajemennya di sana? Iya, masuk ke sana dulu. Oh, keren. Masuk ke sana dulu. Terus waktu itu di Renon itu ada OVJ deh. Oh iya, sempat. Iya, itu OVJ akhirnya aku dapat honor tuh pertama kali dapat honor sama artis. Iya. Artis, tapi aku taruh di saku. Kedua, show sama Dewi Persik, sama Ahmad Dhani, sama Wes, Ayu hebat. Ting. Dan itu aku mendapatkan honor dan aku kasih ke orang tua. Dari sanalah orang tua. Oh, berarti lumayan tuh honornya. Enggak sih, belum tentu kalau sama artis banyak yang enggak ya. Oke, gimana rasanya ketemu artis-artis pada saat itu? Biasa Dewi aja sih Persik. ya, biasa aja. Oke. Ini semoga juga Pak Dewi Persik, Ahmad Dhani dan lain-lainnya nonton ya. Belum Ini sempat. kecil nih, udah sekarang ada di depan layar kaca. Oke. Terus sampai nih udah malam sampai di sana tuh udah diterima oleh keluarga. Diterima oleh keluarga dan langsung kalau sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Jadi keluarga juga ikut bantu promo dong. Nah itulah dari bedanya aku sama yang lain kemungkinan ya. Iya. Kalau aku itu sistemnya itu nggak suka dibantu dari pihak keluarga. Kenapa? Ya pokoknya biar nggak ada campur tangan dari keluarga. Aku pengennya pure ya sueka, gak centil ya sendiri. Oke. Dalam perbisnisan, sueka di wedding, aku nggak mau orang tua yang memang membantu. Aku nggak mau. Oke. Berarti dari segi apa yang namanya rolling kopi dunia ke pergina nih, udah bisa bikin apa aja nih? Oh my god. Ya teman-teman juga menginspirasi kan kalau teman-teman yang punya jiwa entertainment, yang punya jiwa yang seni, yang multi talentan, talenta ya juga bisa nanti untuk mengibaskan sayapnya untuk memperlebar apa yang namanya usahanya. Iya udah. Apa aja sih udah punya? Iya pokoknya cukup, Astung Karo berkecukupan sampai sekarang bisa. Pokoknya intinya apa yang diinginin bisa terwujud aja. Terwujud. Oke, ini punya gini juga ya, tata rias juga ya. Iya, aku ada salon gini sih, salon make up. Ya bilang sambil promo. Oh ya. Oh halo. Aku ada gini sih apa? Nama salonku sih tetapnya Sueka di Wedding itu aja. Oke. Itu yang paling mana yang paling besar pendapatnya di Pergina Jadiliku ataupun di Tata Rias? Sebenarnya sama sih ya, karena kan di saat ada duase untuk pengantin, Iya. itu kan draw. Kalau nggak ada duase buat pengantin pasti kenari gitu. Oh jadi Sebenarnya jarang tuh berbarengan ya? Ya, kalau di saat ada duase pengantin, ada duase nari, ya sembarangan ya ambil aja kalau bisa. Oke, ini ada manajemennya nggak? Aduh, nggak ada ya. Oh, nanti ini buat para manajemen Bali nanti nggak bisa nih hubungi biar bisa lebih kibas lagi sayapnya. Oke, terus di dunia senang nggak di dunia Pergina kayak gini? Udah banyak teman ya? Seneng banget. Semenjak menekuni ini banyak kenal sama si A, Iya. sama si B, sama Oke. si C gitu sih. Ada efek nggak corona dan sebelum corona? Oh my god!
Ada dong pastinya. Aduh, corona hilang kan udah dari bumi ini. Kamu menyebarkan aku. Harus kayak gitu kali ya, gitu. Iya harus dong. Karena corona itu ya, menyebalkan banget. Karena corona itu menghilangkan semuanya. Semuanya. Kira-kira kalau persentase berapa persen turun? Oh my God, 100%. Jelas corona pergi dari sini. Gila ya, cocok gitu ya, cocok ya. Apaan sih corona itu hilang? Oke, terus masalah kehidupan asmara nih. Oh my God. Gila. Pernah suka sama someone nggak? Kalau itu kan normal pasti Iya. ya, normal. Tapi- Gimana kisahnya? Ada ini biar sharing juga. Itu dibongkar semuanya. Kalau Gimana? itu sih mungkin Selama ini berapa kali punya pacar? ada Tuhan. Enggak, paling pas satu doang sih. Oh, iya, itu Gua doang. kan lulus dari SD sampai SMA doang sih. Tapi semenjak kuliah mungkin fokus ke karir dan sekarang. Oke. Terus putusnya kenapa? Ya mungkin sama juga sama kayak orang tua Oke. karena dia nggak setuju aku ke itu. Oh, beda agama nih. Keseni bukan agama. Keseni aja sih. Oke, terus sekarang udah ada Udah ada pasangan? sih. Oke, ini promo juga nanti. Emang ada yang mau semakin centil? Oke, terus sampai sejauh ini udah bisa ngasih apa buat keluarga? Oh my God. Ya kembali aja sih yang mungkin cukup ya sudah. Yang ada yang nggak sirik nggak tentang job gue diambil itu masalah kan biasa nih di kehidupan sana ketika dia centil udah mulai rating naik terus tiba-tiba ada pesaing. Nah ini gimana menanggapi nih terhadap hal itu ketika bersosial di apa namanya di lingkungan seniman ada yang iri atau gimana tuh untuk menyikapinya? Kalau diriku sendiri sih menyikapinya karena memang belum pernah aku diomongin apa-apa yang iya. di depanku nggak pernah, tapi nggak tahu di belakangku ya. Karena emang belum pernah mendengar gak centil tuh ini kalau di Arje, kalau di Tataria, Sweka tuh seperti ini sih belum pernah karena aku ya seperti itulah pecicilan. Seperti itu ya dari ya Astukara sih. Kalau dari sekarang kalau di depanku welcome semua. Oke, pernah bertengkar nggak sih? Kalau bertengkar sih belum ya. Belum ya. Palingan berakting acting gitu. Oke, selain di Liku tuh apa lagi? Ada gininya di Apa ya? dunia ke perizinan tuh. It- Memang jadi Liku aja ya. Liku aja nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini kuliahnya diisi berapa tahun? Kuliah diisi ya Tuhan, langsung sampai diomongin itu aku percepatan sih waktu itu. Percepatan. Oh, masih ada Itu kelas sendiri ya. percepatan. Pertama kali diisi percepatan tahun 2016. Tahun 2016 wisudanya tahun? Karena aku menunggu teman dulu. Iya. Kenapa mesti dulu? Ya karena waktu itu kan masa aku wisuda sama 5 orang. Oh iya, benar. Kampus nggak mungkin ngizinin tuh. Iya dong. Iya. Akhirnya Oktober November. Jadi berapa tahun kira-kira kuliahnya untuk ngabisin S1 tuh? Aduh ya Tuhan, saya harus diomongin. Ini juga motivasi loh buat Dihitung teman-teman aja kuliah. ya, dihitung aja. Iya, dari 2012 sampai wisuda kan tahun 2016 tuh. 2016. Pokoknya tahun 2015 itu aku sampai bisa ngajar dari guru SD dulu. Oke. Oh jadi sempat guru SD Iya, juga. sempat dari guru SD di SD 24 Dawapuri dan Pasar. Oh dari pasar. Kenapa desain tuh dari Mungkin karena kenapa aku dibilang resign itu mungkin jujur aja sekarang biar semuanya. Oh my God. Ini juga teruntuk untuk Pak Nadiem Makarim selaku dari Menteri Pendidikan Nasional ya. Ini cerita di benak keguruan kita di pelosok terjauh mungkin dari ibu kota ada cerita pelosok bahwa guru itu seperti apa sih? kalau menurutnya kayak cantik, maaf ya, itu harus jujur ya, Pak. Kepada pendidikan semuanya, akan aku harus jujur. Oke nanti kalau nggak jujur ada lagi Lagi. tet gitu. Biar nanti aku dibeli nggak apa-apa sih ya. Oh, iya. Oke, kenapa aku resign dari dunia perguruan atau kependidikan? Karena satu, kemungkinan orang seni itu tidak bisa diikat ya. Oke. Diikat Ya, itu nggak bisa karena orang seni itu kan harus engken dalam istilah Bali, engken kenahnya itu harus jalan. Iya, harus jalan. Sedangkan kalau di dunia pendidikan itu kita harus jam 7 kita harus terikat. Iya. masuk tank, berpakaian rapi, sepatu mengkilat, rambut dipangkas, sedangkan dutre Oke. ininya kecil banget, Pak. Iya. Nanti
juga perlu diperhitungkan ya untuk para Dema kalian bahwa banyak guru-guru di pelosok sana yang tergolong honorer ataupun Iya, honorer. pengabdi yang masih Honorer. jauh keuangannya dari dedikasi yang dia Iya. berikan ya. Ya mungkin semoga didengar oleh para Dema kalian ini keluhan-keluhan rakyat kecil. Oke, Saya terus Pak kecil Pak bantu dong Pak. habis itu resign. Resign, terus sempat mengajar di SMA juga. SMA dulu baru SD. Oke, bukannya harus ngajar di SD itu harus dapat PGSD ya? Iya, karena aku kan dapat langsung itu semuanya itu apa namanya ya? Akte 4. Akte 4. Iya. Iya, dapat. Oke. Dapat. Karena aku mengambil pendidikan sentral tasik, tari, drama, dan musik. Oke. Iya, 3 itu semua aku ambil. Oh, berarti kamu masih berpeluang dong untuk Centil biar dapat juga ngajar di Iya, sana? masih dong, masih. Oke, oke buat sekolah-sekolah yang kekurangan guru seni budaya nih ada Centil. Tapi Langsung dengan- ekspor dari Bangli. Dengan syarat ya Pak ya. Apa? Gajinya gede. Iya gede. Oke, udah dapat. Nah, terus habis itu udah cut selama-lamanya di dunia gini ya. Bukan selamanya. Bukan sih. selamanya, Udah tapi tapi kemarin ikut CPNS ya? enggak. Kenapa? Karena ngapain sih juga ikut CPNS, terus tuh ujung-ujungnya nombok juga kan sama dengan bohong ya. Oke. Tapi ada teman-teman yang kayak nombok gitu ya? Ada pasti lah ada, mungkin enggak ya bapak sih kok ngumpulin saya jadinya itu lo lemes banget kalau saya Pak. Oke, terus berjalan menuju ke dunia seni ini. Udah apa sih yang kamu dedikasikan kepada para masyarakat di sana dan para seniman-seniman yang baru pengen muncul nih? Apa yang sih yang pengen kamu kasih buat mereka untuk eksis di dunia ini? Ya mungkin karena sekarang kontak saya lagi males, lagi ngantuk ya. Oke. Cuman aku pesan sama seniman-seniman buat yang sekarang, buat yang adik-adik yang pingin mempelajari tentang tarian Bali itu, Iya. aku cuma pesen janganlah menganggap enteng sebuah senian Bali. Benar. Tolong kalau sebelumnya kita pentas di panggung atau ada acara-acara yang tertentu yang mengambil contoh Ya. tari liku, tolonglah memakai pakem aja. Oke, tapi kalau bicara masalah tari Bali itu gini ya? Tapi luas banget. Iya, di samping luas juga dasarnya itu udah sulit sekali, belum lagi ngagam lirik. Iya, karena di dalam mancanegara ini cuma tari Bali aja yang memang mempunyai kekuatan di mata. Oke, di mana? Iya, nyeledeh. Nyeledeh. Lihat. Oke, terus sampai sejauh ini nih, kira-kira biasanya sebelum corona atau sudah corona nih, kan efek pandemi ini sangat merajalela banget ya. Dari 100% yang udah naik daun, sekarang udah turun sekian persen. Itu kan gimana sih nih mempengaruhi efek pandemi? Apa yang mau lakukan? Efek pandemi itu yang aku lakukan ya seperti waktu ini aku buat video-video karena dari provinsi dia tolong dong buat video. Punya channel YouTube? Nggak ada. Oh, nggak ada, kenapa nggak buat? Ya kembali ke diri saya sendiri. Kalau udah males ya males. Oke, Iya. Instagram ada? Instagram ada. Oke, terus sudah berapa followernya? Aduh, karena aku terus dihack Oh, teman dan sekarang baru di-hack temen, netizennya banyak ya? dihack Banyak juga. teman. Sebelum corona lah Februari awal aku buat Instagram sampai sekarang. Februari awal. Oke, Berarti- kita cek nih Februari awal aja punya Instagram. Karena IG ku banyak, IG kayak Centil ada, IG Sweka Bali Wedding ada. Oke, yang ini adalah Sweka Mulyawan. Yang mana? Yang Look ini. at this. Iya, Oke, teman-teman, ini IG-nya dari Februari ya? Februari. 2200. Oh, bagaimana kalau udah 1 tahun ya? Enggak. Banyak followernya. Karena aku kan bukan artis ya. Kalau artis sekarang buat udah ribuan Iya. ya. Tapi di dunia pelikuan juga udah termasuk Pergina dan artis Bali loh. Iya mungkin sih. Tapi kan belum banyak yang kenal aku. Oke, tapi mungkin lewat video ini jadi kan sebagian promosi. Oke, terus di dunia endorse nih. Oh iya dunia Gimana endorse ya. ceritanya? Dunia endorse aku Ngambil endorse dari kapan sih? dari sebelum corona sih aku udah ngambil endorse. Oke, endorse kan lebih banyak dari wedding itu ya? Ya, tapi yang paling banyak masuk endorse itu di saat corona. Kenapa? Nggak tahu ya, endorse makanan masuk. Oke. Semua makanan baru kemarin. Kapan ya salad? Kemarin kalau nggak salah. Oke, Salad. kira-kira omset endorse tuh Oh my god, nggak nyampe sih segini nggak nyampe. berapa digit sih tuh endorse dari? Oh my god, nggak ada, cuman ya iseng-isengan aja. Telepon, nggak bisa nggak endorse dengan biaya sekian ya? Oke, tapi itu kalau dikumpulin 2 digit di belakang 00 ya?
Enggak. Sampai nggak? Enggak sampai. Kalau Oke. endorse nggak sampai. Oke, jadi PR endorse kan bagaimana biar produk yang mau endorse tuh laku. Ya Astung-Kare ya, aku ngendorse Astung-Kare sampai di telepon lagi. Gek, makasih ya sebenarnya dan Oke, kalau kalian punya produk nih, ada endorsement nih. Oke, terus dari dunia gini ke Likuanu maksudnya 13 tahun Iya, ya. 13 tahun. 13 tahun dari dunia ke Likuanu udah apa yang kamu capai sampai saat ini? Ngasih orang tua apa aja sih? Kalau pencapaian Beli rumah? kalau pencapaiannya Astung-Kare cukup Cukup. sampai sekarang, sampai ya bisa beli apa yang aku inginin, Oke. bisa ya semuanya lah bisa. Oke, Ya, itu tadi yang parkir di depan tuh beli sendiri. apaan? Apaan? Itu motor yang Kan aku jalan, aku jalan kaki ke sininya. Oke, itu bawa ke sayap. Iya, itu beli sendiri dari dari uangnya Get Centil dan dari uangnya Seka Bali ini. Salut banget nih buat teman-teman juga yang punya usaha harus fokus ya kembangkan. Kembangin. Ya, ini Karena satu kalau- contohnya. Dan aku juga dalam hati, kalau kita nggak jadi orang gila, kita nggak akan bakal. Ya benar-benar Iya. kalau nggak jadi orang gila, kalau jadi orang gengsi, Gengsi, pasti oh. kita kan mentok stage misalnya aja ya. Dan kalau dalam istilah Bali, kalau nggak jadi orang pongah ya udah, nggak sudah. Oke. Sing ponga sing juari sing aman. Iya, bener banget. Terus sampai saat ini dari 13 tahun itu dari pelikuan, kalau dikumpulin bisa nggak beli mobil tuh? Berapa digit sih satu Baik. honor tuh berapa digit sih untuk sekali pentas di panggung itu? Ya cukup. Ya, Cukup. Pokoknya intinya apa yang aku inginin, apa yang Get Centil inginin, pengen beli ini, pengen beli itu tercapai Astung-Kare. Oke. Itu luar biasa pencapaiannya karena butuh proses. Mungkin orang-orang nggak tahu prosesnya kayak gimana ya. Ya, aduh prosesnya sih penuh hidup penuh liku, masih hidup pasti ada liku-likunya ya. Pernah nggak sih dari saking nggak punya uangnya 1.000 rupiah di dompet itu pernah nggak sih ngerasain seperti itu? Oke, Centil punya Pernah seperti itu. Terus gimana caranya hidup menggembel? Enggak sih. Jangan bilang kalau duit lagi nggak ada, terus buka poster open PO. Pokoknya ya pencapaiannya dari dulu sampai sekarang pernah ngerasain asam, manis, pahit. Oke, ini biasanya satu pakaiannya berapa sih? Oh, karena Umumnya berapa kira-kira untuk Umumnya dapat ya. pakaian kayak gini? nggak tahu sih. Ini jual terpisah ya? Jual terpisah karena aku orangnya nggak mau beli paket. Oh. Beli ini beda, Oh, iya. beli ini juga beda, di mana beda-beda semua. Nggak gitu. Yang paling mahal tuh gini ya gulungan Iya, ya? pastilah gulungan. Pastilah gulungan karena gulungan. Kira-kira satu make up tuh untuk tampil berapa jam tuh? make up? Make up doang. Iya. Tergantung sih kalau seumpamanya kalau Get Centil tuh kan gimana ya, kadang-kadang telat datangnya, kadang-kadang on Oke. time, kadang-kadang malumin kan gitu Iya. kan. Kalau seumpamanya dapat waktu banyak sambil lingkah itu 1 jam. Oke. Tapi biasanya beberapa grup untuk pentas ada gamemu ya untuk. Ada sih yang ada. Tergantung seumpamanya kalau aku nari sama si A, dia yang mencari, beda honornya. Oh gitu. Karena dalam pementasan itu kalau seumpamanya yang mencari bukan grup sebenarnya. Iya. Yang ini dicari sama orang ini, yang ini sama ini bisa gini ya, Oke. bayarnya bisa. Berarti untuk pencapaian itu kamu mandiri semua ya dari awal dari tamat SMA sampai ke kuliah tuh itu mandiri semua. mandiri Itu biaya kuliah kamu yang nanggung semuanya? Biaya kuliah sih pertama awal pendaftaran karena nggak disetujui sama orang tua kuliah di ISI itu ditanggung sama nenek. Oh sama ini. Habis itu per semesternya? Habis itu Astung-Kare dapat beasiswa semua. Oh hebat. Ini beasiswa apa nih? Prestasi? Semarang. Oke keren. Dan dia Bisa- dapat wisudanya cepat. Dan Astung-Kare ya terima kasih kepada Isi Pasar dan aku wisuda sama sekali nggak bayar apa. Keren. Terima kasih buat isi dan pasar. Semua dosen, semua pegawai harus subscribe, like, share channel ini ya. Dan Oke. sampai nggak bayar apa-apa, semuanya gratis. Hebat. Oh ada yang kuliah kayak dia? Nggak tahu sih. Dengan prestasi ya? Nggak tahu sih. Tapi ya Get Centil tuh goblok sih. Kalau nggak emang dengan keberanian mungkin nggak ada Get Centil ya. Oke, terus nah opini masyarakat nih tentang karakter Get Centilmu maksudnya kayak Ke gimana? bawah sampai sekarang. Oh, ke bawah. Entah di panggung, entah itu di masyarakat, entah itu di rumah, entah itu di banjar, ke bawah sampai sekarang. Nah, terus opini masyarakat gimana menanggapi adanya keberadaan Get Centil ini? Ya udah karena
dari kecil aku ditawarin seperti itu ya udah Oh, enjoy. aja, dan aku orangnya wah begitu. Rame. Rame, Oke. gitu aja sih, nggak ada sampai anaknya segini seperti Oh. ini, nggak ada. Astungkare aku di masyarakat sih masih diterima ya, semoga Masih bisa diterima kayak makhluk apa? masih bisa diterima. Oke, jadi sekarang udah kuliah, jadi full ke apa namanya, weddingnya, urus weddingnya, terus dan pergindelnya. Astungkare ya biar diberi kelancaran aja dulu. Oke, terus apa yang kamu harapin untuk kedepannya nanti, biar nggak ada rencana tuh, aku biar dapat pegawai tetap nih atau gimana, atau nggak ada untuk instansi kemasyarakatan? Oh nggak ada. Kalau yang aku harapin sih cuma satu aja ya, cuma bisa dihitung. Jodoh pastilah ya. Ya pasti yang mau nikahan. Oh, Ya. pasti itu. Cuma pingin ya itu aja sih. Tapi sekarang udah dekat nggak? Dekat ada. Inisial? A. Agus. A. Oke, terus sebelum kita pamit nanti hari episode hari ini, pengen dong teman-teman juga pengen lihat openingnya, tapi duduk aja ya. Tapi kamu openingnya ngeliku tuh seperti apa sih gitu, biar teman-teman juga bisa ada apa namanya, gambaran bahwa ceritanya kayak ini, kayak biar Gitu. ya memperkenalkan juga budaya kita kembali ke mancanegara atau ke apa namanya, domestik yang di luar sana ya. Oke. Silakan duduk aja ya, Duduk aja ya. Duduk aja, tapi Opening doang ya. ya. Opening doang. Kayak gimana sih? Oh my god, malu dong gue. Bisa. Tai, jenai rai, angkos gelan rai. Disautin sama raya Oke. kan. Usahanya udah di Udah di luar. Saja, tunggu lah, tahu rai. Oke, habis itu? Terus singkat cerita kan Iya. ya. Terus Langsung openingnya dalam musiknya berbunyi. Keren banget nih suaranya. Nyanyi aja. Keren banget suaranya, sumpah. Seret Pak. Terus koreografinya kayak gimana pas gini ya? Duduk aja. Biasa aja sih, Terus? muka langsing gitu. Asik. Seret. Itu jemari apa katik dia? Ini tuh lentik apa banget. tuh dia? Biasa kalau ciri khasnya kayak centil itu di mata sama di mulut. Oke. Ya ada. Karena mulut comel ya. Oke, lanjut. Oh bisa. Oke, itu udah baru. Iya, baru. Oke. semuanya. Oke, terima kasih banget. Tapi sebelumnya orang-orang juga para pencinta apa namanya, seni budaya Bali, apa sih apa yang bisa kamu sampaikan, pesan-pesan buat mereka, terutama buat anak generasi muda yang pengen berkarya, yang punya jiwa seni tapi dipendam, Ya. yang punya pengen mengeksplor diri tapi nggak berani, yang punya jiwa seni ataupun apalah itu nanti tapi ragu-ragu untuk lagas nggak pesu gitu. Iya. Apa pesanmu? Oke, untuk seniman-seniman Bali, terutama yang mempunyai bakat terpendam, karena kesenian Bali itu memang sudah tersirat tapi belum tersurat. Karena seniman Bali itu tidak ada benar dan tidak ada salahnya. Dan sekarang bagi seniman Bali yang memang sudah menginjak dan sudah sudah berkembang di dalam kesenian Bali itu harus menggunakan tentunya pakem. Iya. Itu benar-benar. pertama, pakem. Jika kalau tidak ada pondasi yang kuat, maka kita akan ambiar. Terus kemudian buat seniman-seniman yang memang mempunyai bakat yang terpendam, ayo buruan, pokoknya harus berani, harus bisa dan tetap semangat. Oke, tapi pakem itu kalau nggak salah kode etiknya ya. Iya. Oke, itu Karena berarti kesannya jangankan tarian, ya. tata rias pun juga mempunyai pakem sih. Ya, ini satu liku include semuanya, ada make up, tata rias, Iya. pakem eagle. Iya, pakem. Terus yang paling penting tuh yang nggak semua orang bisa lakukan adalah itu nyanyi hari itu. Nggak sih. Pupu apa sih itu namanya? Itu pupu apa ya, ginada ya? Gina deh ya. Dan itu berapa hari itu belajarnya tuh? Enggak. Karena dalam pengarian itu dinyanyi memang penari yang paling takut dalam pengarian itu nyanyi. Iya, karena kan takut suaranya fals atau Iya. nggak bisa ngelag atau gimana Iya. karena ada pakemnya. Hebat. Salut sama satu orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini di channel Pura dalam program Inbox. Nah, buat kalian-kalian yang pengen menghadirkan siapa sih bintang tamunya, requestan, silakan
Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Oke, selamat tutup dulu. Tutup ya, silakan aja Bapak. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye. Bye.